Bila Tuhan menghendaki dan tidak ada surat keberatan syah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Kamis 3 Maret 2022 pukul 9 pagi di GKI Wonosobo oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Firmansyah Putra dari Bapak Tan Singsom almarhum dan Ibu Daryanti dengan Saudari Anna Mari Happy Handayani putri Bapak Tejo Bantoro almarhum dan Ibu Eli Sucianingsih. Kemudian yang kedua, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 12.30 WIB di GKI Wonosobo oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Priyo Puji Laksono, putra Bapak Subianto almarhum dan Ibu Agnes Nurani Indrawasih dengan Saudari Dini Ristantri Sundah, putri Bapak Andri Sundah almarhum dan Ibu Triani almarhum. Rabu 16 Maret 2022 pukul 9 pagi di HKPB Cengkareng, Jakarta Barat oleh Pendeta Pamintra Simarmata STH antara Saudari Resta Putri Yan Asmoro, putri Bapak Yan Tamtomo dan Ibu Maya Dani Asmaraningsih dengan Saudara Ramlan Haloman putra Bapak Hasan Sihombing dan Ibu Nurhaida Siregar. Mohon dukungan dan doa anggota jemaat simpatisan. Terima kasih. Kemudian yang kelima, ibadah Rabu Abu diadakan pada Rabu 2 Maret 2022 pukul 6 sore di GKI Wonosobo. Tema menolak saleh yang salah. Dilayani oleh Penatua Upaja Nathanael. Mohon kehadiran anggota jemaat simpatisan. Terima kasih. Yang keenam, persembahan kotak biru hari ini untuk dana sekolah Kristen. Yang ketujuh, telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Ibu Yatinah atau Ibu Pujatmadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Jenazah akan dimakamkan pada hari ini di pemakaman Kagungan Desa Gumelar Kaliwiro. Ibadah pemberangkatan pada hari ini pukul 12.30 dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Majelis jemaat dan simpatisan turut berduka cita. Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghimpuran dari Tuhan. Demikian untuk warta lisan pada pagi hari ini. Untuk warta selengkapnya dapat saudara baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Minggu Transfigurasi. Yesus telah menunjukkan kemuliaannya. Mari ikut hadir dalam kemuliaan Tuhan dengan bangkit berdiri dan menyanyikan KC2 bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci.
Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu, Shalom saudara. Shalom. Ketika Yesus menunjukkan kemuliaannya, tidak ada yang bisa terselubung. Kemuliaannya tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Kemuliaannya juga bisa diwujudkan dalam berbagai hal, seperti Tuhan memancarkan kemuliaan melalui Musa. Kita juga diajak untuk ikut menyatu dalam kemuliaan kasih-Nya. Seperti dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, dimana diriku diasuhnya. Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Saudara yang terkasih, tidak ada di antara kita yang mengatakan tidak melakukan kesalahan dalam minggu ini. Kita harus jujur, justru kesalahan yang kita lakukan banyak dari kesengajaan kita. Dan ibadah ini menjadi sia-sia tak berarti bila kita tidak mengakui dosa kita dan di dalamnya menerima pengampunan dari Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita. Ampuni kami Bapa. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami harus jujur, dosa yang kami lakukan dalam minggu ini banyak dari kesadaran kami, dari kesengajaan kami, di dalam pikiran kami, tutur kata kami, sikap hati kami. Ampuni kami. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu karena Engkau Maha Tahu. Kami sungguh menyesal. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan Bapa. Kami tahu ibadah ini menjadi tidak berarti, tidak berkenan kepadamu, di mana Engkau tidak menjumpai kami. Karena Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami mohon pengampunan itu. Kami percaya di dalam waktu bersamaan, ketika kami sungguh-sungguh memohon pengampunan ini, pada saat itulah Engkau menyapa kami di dalam cinta kasih-Mu, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Terima kasih. Kini giliran kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, yang melebihi nilai emas, perak, dan materi, yaitu hati yang menyembah totalitas tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita menerima berita anugerah dari Tuhan dari Mazmur pasal 99 ayat yang ke-7. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Abadi dalam Bapa yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya bergaya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu. Silakan dulu kembali. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, perlengkapilah kami dengan hikmat-Mu, supaya kami mampu mengerti kalimat kitab suci yang hendak kami baca pada saat ini. Jamah hati dan pikiran kami, sehingga menjadi tanah yang subur di dalam menyambut sabda pada saat ini. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah di sepanjang perenungan firman-Mu, masing-masing kami maupun secara berjemaah pada saat ini boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga 43. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah
satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikian saudara pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang membaca firman Allah, mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih, hari ini disebut sebagai Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi artinya minggu di mana Yesus dimuliakan. Minggu Transfigurasi terjadi di sebelum Rabu Abu dan sebelum memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Tema minggu hari ini, kemah Allah seluas dunia. Saudaraku, tema ini dikutip dari perkataan Petrus yang menawarkan kepada Yesus pada saat itu di atas gunung, Guru, bagaimana kalau kita mendirikan kemah di gunung ini? Karena betapa bahagianya kami tinggal di gunung ini. Lalu setelah mendengarkan tawaran dari Petrus itu, Yesus mengatakan apa kepadanya? Tidak, kita harus turun gunung. Saudaraku yang terkasih, istilah turun gunung itu seringkali kita jumpai, kita dengar ya di masa-masa pemilu, gitu ya. Apalagi pada saat seseorang mencalonkan diri misalnya menjadi caleg dan seterusnya. Banyak orang-orang menyebut diri mereka turun gunung untuk menjumpai wilayah dapilnya masing-masing. Lalu setelah mereka jadi gitu ya, menjadi pejabat misalnya, sudah tidak turun gunung lagi. Petrus dalam bacaan kita pada hari ini tidak mau turun gunung, ingin berlama-lama di puncak gunung itu. Apa alasannya? Dia bilang apa tadi? Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jadi dengan mendirikan kemah artinya mengulur-ulur waktu. Ingin berlama-lama di puncak gunung itu. Kenapa saudaraku? Dia punya alasan penting. Petrus melihat dengan matanya sendiri bagaimana Yesus dimuliakan. Sedang bercakap-cakap dengan dua tokoh penting, Musa dan Elia pada saat itu. Ia melihat Yesus berubah rupa. Jubahnya berputih berkilau-kilauan. Lalu dampaknya itu sebenarnya tidak hanya membuat pandangannya indah gitu ya. Lalu setelah melihat itu dia merasakan apa? Kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga ia menawarkan apa? Untuk berlama-lama di puncak gunung ini. Ya sama artinya kalau kita sedang bahagia, ya ingin merasakan kebahagiaan itu. Kalau bisa ya kebahagiaan itu jangan cepat berlalu begitu ya saudara ya. Itulah yang dirasakan oleh Petrus. Tetapi Yesus menyampaikan kepadanya, kita harus turun gunung. Lalu mereka harus turun gunung. Lalu yang menarik saudaraku, setelah peristiwa ini terjadi, Yesus itu melarang mereka loh. Supaya apa?
supaya para murid itu tidak menceritakan peristiwa yang mereka lihat tadi di puncak gunung itu. Tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Ini sebuah pernyataan yang patut kita renungkan sebenarnya. Kenapa Yesus melarang mereka? Kenapa Yesus menyuruh mereka merahasiakan apa yang mereka saksikan? Harusnya diceritakan dong, supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Yesus justru melarang mereka dalam bacaan lain. Shh, jangan ceritakan kepada siapapun apa yang kamu lihat di puncak gunung itu. Padahal itu peristiwa kemuliaan. Saudaraku yang terkasih, kenapa Yesus melarang mereka? Ini ada satu pesan teologi sebenarnya yang kita terima pada saat ini. Puncak kemuliaan Yesus itu tidak terjadi ketika ia berubah rupa atau jubahnya berkilau-kilauan. Bapak Ibu tahu, puncak kemuliaan Yesus itu terjadi ketika ia mati dan bangkit dari antara orang mati itu. Itulah puncak kemuliaan Yesus. Bayangkan kalau Yesus itu tidak pernah bangkit. Sia-sialah iman percaya kita. Dan inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Untuk memberitakan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu dari antara orang mati. Bukan menceritakan fenomena yang mereka lihat di puncak gunung itu, saudara. Di zaman sekarang justru kalau orang bersaksi itu lebih banyak bersaksi tentang mujizat ya. Ketimbang menceritakan tentang apa? Perjumpaannya dengan Yesus. Melalui kematian Yesus dan melalui kebangkitan Yesus, dia merasakan apa? Kemenangan dalam kehidupan ini. Di zaman sekarang kalau misalnya orang Kristen bersaksi di depan altar, lebih banyak menceritakan tentang apa? Mujizat yang dialami. Ada sebuah kisah, saudaraku. Seorang pemain sepak bola, dia bersaksi dan mengatakan seperti ini. Dulu saya itu bukan Kristen. Lalu satu kampung itu mengenal saya suka main bola. Lalu setelah saya bertemu dengan pemain bola juga yang beragama Kristen, akhirnya saya menjadi Kristen. Setelah saya menjadi Kristen, karir saya meningkat. Dulu pemain kampung, sekarang menjadi pemain kabupaten. Lalu saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan terus berdoa. Karir saya meningkat lagi, menjadi atlet provinsi. Setelah itu saya terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Akhirnya saya menjadi pemain nasional. Kesaksian yang pertama, lalu kesaksian yang kedua. Dulu saya bukan pengikut Kristus. Hidup saya susah. Lalu saya sudah berusaha mencari Tuhan yang sesungguhnya. Saya tidak temukan. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan seorang Kristen yang memperkenalkan Yesus kepada saya. Dan setelah saya beriman kepada Yesus, dulu saya tidak punya rumah, hanya tinggal di kontrakan. Sekarang sudah punya rumah. Sekarang saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan ke saya satu rumah lagi. Besoknya Tuhan kasih lagi. Di berbagai kota Tuhan ngasih berkat-berkatnya yang melimpah. Sepintas kesaksian ini menarik ya. Asik. Bapak Ibu pernah mendengarkan kesaksian Rasul Paulus? Dia bilang begini. Dulu saya itu orang yang terkemuka. Dihormati. Sebelum menjadi Kristen. Nama saya dulu Saulus. Dulu banyak orang yang takut terhadap saya karena saya pemberani. Saya berani menganiaya orang. Dulu saya suka disapa oleh banyak orang karena saya guru. Lalu setelah nama saya berubah dari Saulus menjadi Paulus, itu artinya saya menjadi Kristen. Hidup saya sekarang setelah mengikut Kristus, satu, saya dicaci maki. Dua, saya dibuang dan ditolak oleh keluarga. Ketiga, setelah saya ikut Kristus, saya dipenjara, ditangkap.
Bahkan saya itu dianggap seperti sampah yang tidak berguna lagi. Kira-kira kesaksian yang menarik, kesaksian yang mana ya? 1 dan 2 atau yang ketiga? Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan apa? Semua ini aku lakukan karena Kristus. Karena kematiannya, karena kebangkitannya dari antara orang mati. Inilah inti kesaksian yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita orang percaya. Tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang asyik didengar. Memang kita harus akui saudara, kesaksian yang menarik itu memang selalu berkaitan dengan mujizat. Kenapa mujizat tidak disampaikan pamedar? Bapak Ibu tahu, pada zaman dulu itu yang bisa melakukan mujizat itu bukan hanya Yesus loh. Tapi juga orang yang tidak mengenal Yesus sekalipun bisa melakukan mujizat. Setan juga bisa melakukan mujizat seperti itu. Tetapi yang tidak pernah mereka bisa lakukan apa saudaraku? Ketika mereka mau menebus orang-orang yang mengikuti mereka dari penghukuman dosa itu. Yesus mau melakukan itu. Rela mati. Dan tidak hanya mati, ia juga bangkit dari antara orang mati. Dan peristiwa itulah yang harus diceritakan. Peristiwa itulah yang harus dituturkan kepada banyak orang. Tema minggu kita pada hari ini, kemah Allah seluas dunia. Itu artinya bahwasanya Yesus Tuhan kita, pribadi yang tidak pernah bisa dibatasi oleh siapapun. Ia hadir dalam setiap kehidupan umatnya. Keberadaan Yesus tidak hanya untuk para murid saja, tapi untuk seluruh dunia. Lalu ia mengajak para murid itu untuk turun gunung. Dalam rangka apa? Untuk menyatakan satu aksi pelayanan. Salah satunya dalam bacaan kita pada hari ini, mengusir roh jahat, mengajar, dan juga memberitakan berita keselamatan. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini juga kita sedang berada di musim pandemi, gelombang ketiga. Ya, kita diingatkan kembali bahwasanya Allah kita, Allah yang maha hadir. Dimanapun kita berada, ia tidak pernah meninggalkan kita. Karena kemahnya seluas dunia. Karena itu tidak perlu lagi kita pergi ke gunung untuk berdoa di sana. Karena Tuhan sudah turun gunung dan ia membersamai setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Dunia ini sudah maksimal, sudah mentok kekuatannya di dalam menghadapi musim pandemi ini. Lalu kita bergantung sama siapa lagi? Kita harus kembali kepada Tuhan. Berseru kepadanya. Dan ia tidak pernah meninggalkan setiap kita yang percaya kepadanya. Beberapa minggu ke depan ini kita memasuki minggu Prapaskah. Mengingatkan kita kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Jalan salib yang ia tempuh. Memori kita dibukakan kembali. Dengan melihat bahwasanya kenapa Yesus disalib. Kenapa Yesus mati. Kita diingatkan kembali. Karena dosa-dosa kita lah ia menanggung penderitaan itu. Itulah makna daripada transfigurasi itu. Bagaimana Yesus menggenapi segala sesuatunya di Yerusalem dalam rangka menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Selamat memasuki Minggu Prapaskah di tahun 2022 ini. Selamat juga merayakan Rabu Abu yang mengingatkan kita kembali untuk harus bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersilakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, kami berserah kepadamu sebagai satu bangsa, di mana pada saat ini juga kami berjalan di tengah-tengah ancaman wabah pandemi gelombang ketiga ini. Tolong kami untuk melewati semuanya ini. Dan di dalam waktu-Mu kami percaya wabah pandemi ini segera berlalu, karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga duka, keluarga besar dari almarhumah Ibu Pujat Madi. Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkan. Mampukan mereka untuk melihat rencana Tuhan di balik suasana duka yang mereka alami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang hendak melangsungkan pernikahan mereka di bulan Maret ini. Kami berdoa untuk pasangan Firman Saputra dan Ana Mari Happy Handayani. Kami berdoa untuk pasangan Prio Puji Laksono dan Dini Ristantri Sunda. Kami berdoa untuk pasangan Restu Putri Yan Asmoro dan Ramlan Haloman. Tuhan berkati calon keluarga ini, dan biarlah mereka juga mempersiapkan hati sehingga kelak keluarga ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tio Linghao, Ibu Rostin, Ibu Hui Chen, Ibu Laulindawati, Ibu Dr. Jeniwati, Bapak Gunarto, Ibu Ike Fitrianingsi, Tasya, Reifan, Ola, Rafael. Kami berdoa untuk Bapak Henry Storus, Ibu Rumondang, dan Saudari Frederick. Tuhan senantiasa juga menjamah mereka dan memulihkan mereka. Dan saudara-saudara kami yang pada saat ini terpapar COVID-19 sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan tolong mereka untuk melewati masa-masa kritis yang mereka jalani pada saat ini. Dan pada waktunya nanti saudara-saudara kami boleh bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan dan dalam pelayanan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis dimanapun mereka berada. Tuhan menolong mereka. Dan biarlah mereka boleh menjadi Allah di tangan Tuhan untuk menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami, seluruh permohonan kami di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Persembahan dapat Bapak Ibu masukkan dalam kotak yang tersedia atau ditransfer melalui rekening bank. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa.
Bapa yang maha baik, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami, baik itu yang menyenangkan kami maupun yang tidak menyenangkan bagi kami. Karena kami yakin dan percaya apa yang Tuhan berikan kepada kami itu adalah yang terbaik untuk kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, terutama di kota Wonosobo ini. Tuhan berikan hikmat kepada majelis jemaat yang mengelola, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami menaikkan doa syukur kami ini. Amin. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga-surga yang bakal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan Kita selamanya. menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.